Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi jaringan komputer dan internet pada bab yang pertama, yaitu menghubungkan komputer ke jaringan komputer lokal dan internet melalui media kabel dan nirkabel. Nah, jaringan komputer. Apa yang ada di benak teman-teman ketika mendengar kalimat ini? Apakah seperti ini? Ya, mungkin sebagian teman-teman ketika mendengar jaringan komputer, maka yang terbersit di benak teman-teman mungkin adalah seperti ini. Jadi kumpulan komputer saling terhubung dengan kabel atau wifi dan sebagainya. Yang biasa teman-teman lihat dan gunakan di lab komputer di sekolah. Nah, tapi di era sekarang jaringan komputer ini sudah berkembang, teman-teman. Jadi sekarang kita sudah masuk era di mana ada istilahnya Internet of Things, di mana jaringan komputer ini tidak hanya terdiri dari komputer-komputer saja, tapi di sini bisa terdiri dari berbagai perangkat elektronik yang disebut dengan istilah things. Nah, mulai dari perangkat mesin besar, CCTV, perangkat elektronik rumah tangga, sampai perangkat wearable device yang biasa teman-teman pakai sehari-hari, misalnya jam tangan dan seterusnya. Nah, mungkin teman-teman bertanya gitu, kalau jaringan komputer antara sama komputer kan prinsipnya adalah komunikasi data. Tapi kalau perangkat-perangkat elektronik ini yang disebut dengan things ini, apakah mereka juga melakukan hal yang sama? Nah, pada prinsipnya mereka melakukan hal yang sama, teman-teman. Apa yang mereka lakukan itu sama. Gitu. Mereka mengirimkan informasi dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Misalnya kalau CCTV ya dia mengirimkan tangkapan gambar dari perangkat kamera yang dia miliki. Kemudian kalau termometer ya dia menyampaikan informasi berupa suhu atau kelembapan yang ada di dalam suatu ruangan. Atau kalau wearable device atau salah satu contohnya adalah jam tangan pintar yang biasa teman-teman pakai, itu mereka menyampaikan informasi misalnya berupa jumlah langkah yang sudah teman-teman lakukan atau tekanan darah dan sebagainya. Nah, meskipun sudah berbagai macam jenis perangkat elektronik bisa terhubung ke dalam jaringan komputer, nah di sini bisa kita lihat ternyata yang mereka lakukan itu sama, prinsipnya sama. Nah, apa itu? Nah, di sini dari definisinya teman-teman bisa melihat bahwa jaringan komputer ini adalah kumpulan komputer dan periferal lain. Ini bisa kita artikan dengan things tadi yang saling terhubung atau interkoneksi antara satu dengan yang lainnya melalui media transmisi, baik itu kabel ataupun nirkabel, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi data dan berbagi sumber daya. Nah, pada prinsipnya di sini perangkat elektronik yang terhubung ke dalam jaringan komputer, apapun itu perangkat elektroniknya, yang mereka lakukan itu sama. Apa itu yang mereka lakukan adalah melakukan komunikasi data. Bagaimana mereka bisa menyampaikan informasi dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Nah, jaringan komputer ini bisa dikategorisasi dalam beberapa jenis, teman-teman. Ada yang klasifikasinya berdasarkan topologinya, berdasarkan arsitekturnya dan sebagainya. Nah, kita akan membahas salah satu klasifikasi jaringan komputer. Ini kita sesuaikan dengan yang ada di buku. Nah, kita akan membahas klasifikasi jaringan komputer berdasarkan luas area geografisnya. Karena di sini di buku kita membahas mengenai jaringan lokal dan internet, maka di sini kita singgung sedikit berkaitan dengan klasifikasi jaringan komputer berdasarkan luas area geografisnya. Nah, di sini yang paling umum ada 3 jenis jaringan komputer berdasarkan area geografisnya, yaitu ada LAN atau Local Area Network,
kemudian MAN Metropolitan Area Network, kemudian WAN Wide Area Network. Sebenarnya ada satu lagi jenis klasifikasi jaringan komputer yang paling atau area geografisnya paling kecil, itu namanya adalah PAN, yaitu Personal Area Network. Nah, Personal Area Network ini contohnya adalah ketika teman-teman menghubungkan smartphone dengan misalnya Bluetooth speaker. Nah, di situ ada terjadi sebuah komunikasi yang jaraknya itu sempit, kecil gitu. Nah, makanya disebutnya personal area network. Nah, tapi di sini karena pembahasan kita berkaitan dengan local area network dan internet, maka kita akan bahas tiga jenis jaringan komputer ini. Nah, yang pertama adalah jaringan komputer lokal. Nah, apa itu jaringan komputer lokal? Nah, jaringan komputer lokal adalah jaringan komputer berkabel ataupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lain dalam area terbatas. Nah, di situ kata-katanya ada area terbatas yang teman-teman ya. Yang dimaksud terbatas di sini itu maksudnya gimana? Nah, terbatas di sini bisa diilustrasikan atau bisa diartikan dalam satu ruangan. Kalau teman-teman bikin jaringan komputer yang di situ terdiri dari beberapa komputer yang berada dalam satu ruangan, nah itu bisa disebutnya sebagai jaringan lokal. Atau misalnya antar ruangan yang berdekatan. Misalnya kalau di sekolah itu ada lab 1 dengan lab 2, lab multimedia, kemudian lab bahasa. Nah, di situ bisa dikatakan jaringan komputer lokal. Atau antar gedung yang berdekatan. Jadi gedung lab dengan gedung ruang guru, ruang belajar siswa dan seterusnya itu bisa dikatakan masih dikatakan jaringan komputer lokal. Atau juga bisa kalau teman-teman main di universitas atau perguruan tinggi, di situ ada beberapa gedung-gedung yang berdekatan gitu ya. Nah, di situ juga bisa dikatakan jaringan komputer lokal. Nah, lebih dari itu sebutannya sudah berbeda. Sebutannya sudah MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, kalau di resume atau di ringkas itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, MAN ini jaringannya lebih besar dari LAN, tapi dia lebih kecil dari WAN. Nah, ilustrasinya di sini bisa MAN ini meliputi satu kota. Ini satu kota atau satu kabupaten, satu kecamatan, satu kelurahan gitu ya, atau satu provinsi bisa gitu ya, antar provinsi bisa gitu ya. Nah, lebih dari itu gitu ya, lebih dari itu dia sudah masuk kategori WAN. Nah, WAN di sini ini meliputi antar negara gitu ya, antar atau antar benua, atau dia skupnya itu global gitu ya, seluruh dunia, mencakup seluruh dunia. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah internet. Nah, kemudian dari berdasarkan kepemilikannya, jaringan LAN ini dia sifatnya privat. Artinya jaringan lokal ini bisa dimiliki oleh individu atau person gitu ya. Nah, misalnya kalau teman-teman di rumah punya jaringan WiFi gitu ya. Nah, di situ dia merupakan jaringan lokal. Ya, jaringan lokal ini dimiliki oleh si pemilik rumahnya. Gitu. Jadi dia sifatnya privat. Nah, kemudian MAN ini bisa privat, bisa publik gitu ya. Bisa dia merupakan layanan publik atau dia bisa merupakan layanan yang sifatnya privat. Nah, kalau yang privat itu contohnya perusahaan, misalnya perusahaan bank, dia punya cabang di setiap kota, di setiap kabupaten atau di setiap provinsi. Nah, kemudian masing-masing atau si bank ini dia punya jaringan antar cabang tadi. Nah, ini sifatnya privat. Itu dimiliki oleh person atau dimiliki oleh perusahaan, instansi, dan seterusnya. Kemudian WAN. WAN ini dia sifatnya juga bisa privat, bisa publik, tapi saya pikir jarang ya yang memiliki jaringan global yang dia privat gitu ya. Tapi bisa kejadian seperti itu teman-teman. Misalnya teman-teman punya sebuah perusahaan yang dia perusahaan skala internasional, punya cabang di negara ini, negara itu, dan seterusnya.
Nah, kemudian teman-teman bikin jaringan komputer di mana jaringan ini sifatnya internal saja. Nah, ini bisa dikatakan privat. Nah, namun kebanyakan jaringan yang sifatnya WAN ini dia dibangun menggunakan atau memanfaatkan jaringan komunikasi publik. Nah, kenapa? Karena infrastrukturnya besar, teman-teman. MAN dan WAN ini dia infrastrukturnya besar. Tidak memungkinkan atau mungkin tidak tidak menguntungkan gitu ya. Ketika kita membangun jaringan infrastruktur sendiri untuk membuat jaringan MAN dan WAN. Seperti kita misalnya bikin tower sendiri antar kabupaten, atau kita bikin tower sendiri antara negara satu dengan negara yang lain dan seterusnya. Karena itu cost-nya tinggi. Jadi kebanyakan jaringan privat MAN dan WAN ini menggunakan memanfaatkan jaringan telekomunikasi publik. Kemudian dari sisi kecepatan, yang memiliki kecepatan akses paling tinggi adalah LAN dibandingkan MAN dan WAN. Kenapa? Karena LAN ini jumlah usernya paling sedikit. Gitu, jumlah usernya paling sedikit. Kalau dibandingkan dengan MAN dan WAN, di mana misalnya kalau WAN itu dia internet gitu, jumlah pengguna internetnya ada banyak sekali. Jadi hampir semua orang di seluruh dunia itu menggunakan internet. Maka di sini bisa dipastikan bahwa jaringannya WAN itu lebih lambat dibandingkan dengan jaringan LAN di mana jumlah usernya itu paling sedikit. Nah, gambar ini mengilustrasikan perbandingan antara jaringan LAN, MAN, dan WAN. Nah, yang paling kecil tadi sudah saya sampaikan. Yang paling kecil sebenarnya adalah PAN gitu ya. Dia personal. Kemudian lebih besar dari PAN itu adalah LAN. Nah, kumpulan LAN itu menjadi MAN dan kumpulan MAN itu menjadi WAN. Nah, berikutnya kita akan bahas salah satu contoh jaringan komputer yang masuk kategori WAN, yaitu internet. Nah, apa itu internet? Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia, atau kita biasa menyebutnya dengan istilah jaringan komputer skala global. Nah, karena secara konsep jaringan internet ini mencakup bisa antar benua, bisa antar negara, gitu ya, mencakup global gitu, maka bisa diklasifikasikan internet ini sebagai jaringan skala luas, atau kita biasa menyebutnya dengan istilah WAN. Nah, sejarah singkat, teman-teman nanti bisa membacanya lebih detail di buku sejarah singkat dari internet sendiri. Ini adalah di tahun 1960-an. Di situ ada proyek penelitian yang dikerjakan oleh ARPA dengan pendanaan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Mereka membangun sebuah jaringan komputer namanya ARPANET. Ini jaringan komputer yang kecil gitu, skupnya kecil, dan ini dipakai untuk penelitian. Nah, kemudian jaringan ini berkembang, teman-teman, menjadi sebuah infrastruktur publik pada tahun 1980-an. Kemudian dengan dukungan universitas, perusahaan swasta, dan yang lainnya, berkembang terus sampai sekarang kita mengenal internet dengan cakupan wilayah dan fasilitas yang sampai sekarang bisa kita rasakan. Nah, berikutnya kita akan bahas alamat IP. Nah, prinsip teman-teman, setiap perangkat komputer atau perangkat elektronik ya, yang terhubung di dalam jaringan komputer, itu bisa saling berkomunikasi selama mereka berada dalam satu jaringan yang sama. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana mengidentifikasi device satu dengan device yang lain itu berada dalam satu jaringan yang sama? Nah, salah satu cara kita untuk mengidentifikasi hal tersebut adalah dengan melihat alamat IP-nya. Nah, setiap perangkat atau komputer atau apapun gitu ya, yang terhubung dalam jaringan komputer itu harus memiliki sebuah identitas yang sifatnya unik. Nah, unik ini artinya harus berbeda antara device satu dengan device yang lain, meskipun pemiliknya sama. Nah, identitas ini disebut dengan alamat
IP atau IP address. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat susunan angka seperti ini, khususnya kalau teman-teman biasa terhubung ke WiFi di kafe, di sekolah, di rumah dan seterusnya. Biasanya teman-teman akan mendapati atau menjumpai susunan angka seperti ini. Nah, ini disebutnya dengan alamat IP. Nah, kemudian kembali lagi, bagaimana kita bisa mengidentifikasi beberapa komputer ini berada dalam satu jaringan atau tidak. Nah, dalam sebuah alamat IP, kita bisa melihat dua hal. Yang pertama adalah network ID yang merupakan identitas dari sebuah jaringan komputer, dan host ID yang menunjukkan identitas individu dari komputer atau device yang terhubung. Jadi kalau diilustrasikan, kalau bisa diilustrasikan, network ID ini adalah nama kelas, gitu ya. Misalnya kelas 10A. Kemudian host ID, gitu ya. Host ID adalah nama atau nomor presensi, gitu ya, nomor presensi. Jadi misal kalau alamat IP-nya itu 10A01, maka dia merujuk pada siswa nomor 1 di kelas 10A. Nah, di situ namanya adalah Adventia, misalnya seperti itu. Nah, coba kita perhatikan di sini. Ini gambar dari buku ya, teman-teman. Nah, di situ kita bisa melihat ada sebuah jaringan komputer yang terdiri dari 5 device. Masing-masing device ini diberikan alamat IP. Pertanyaannya adalah, apakah kelima device ini berada dalam satu jaringan yang sama? Ya, kelima device ini berada dalam satu jaringan yang sama. Nah, kok bisa? Nah, jika teman-teman perhatikan di situ, setiap perangkat ini memiliki alamat IP yang berbeda-beda. Gitu, berbeda-beda. Namun kalau teman-teman cermati lagi, semua device ini itu memiliki network ID yang berbeda. Memiliki network ID yang sama, yaitu 192.168.0. Kemudian host ID-nya berbeda. Nah, artinya apa? Karena kelima device ini berada dalam atau memiliki net ID yang sama, artinya mereka berada dalam satu jaringan yang sama. Nah, kemudian host ID ini mengidentifikasi secara unik masing-masing device-nya. Si device ponsel ini namanya 4, si device laptop ini namanya 5, si device desktop ini namanya 3, ini namanya 2, dan ini namanya 1, dan seterusnya. Nah, kemudian karena alamat IP ini bersifat lokal, artinya dia hanya bisa digunakan di jaringan lokal, maka alamat IP ini disebut dengan istilah IP privat. Nah, ilustrasi alamat IP ini juga bisa kalau teman-teman cari di internet, beberapa sumber di internet, kebanyakan mereka mengilustrasikan konsep alamat IP ini dengan nomor alamat rumah, gitu ya, alamat rumah. Nah, tapi di sini alamat rumah yang dimaksud itu adalah, atau lebih tepatnya itu di perumahan, teman-teman ya, di mana di perumahan itu ada blok gitu, di mana satu blok itu terdiri dari beberapa rumah. Nah, masing-masing rumah punya nomor yang berbeda-beda. Misalnya ada blok A itu terdiri dari 10 rumah. Jadi dari mulai nomor 01 sampai nomor 10 gitu. Kemudian blok B itu juga terdiri dari 10 rumah. Dimulai dari nomor 11 sampai nomor 20 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah jika gitu, misalnya teman-teman ini seorang kurir paket, kemudian mau mengirimkan paket ke alamat rumah blok A nomor 1. Nah, ketika teman-teman nyampe di situ, ternyata rumah yang memiliki nama A01 itu ada 2. Nah, apa yang terjadi, teman-teman? Nah, pasti kita bingung. Gitu. Pasti kurirnya bingung. Ini mau ditaruh di mana nih? Yang si paket ini mau ditaruh di mana? Mau ditaruh di sini takut salah, mau ditaruh di situ takut salah. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya paket ini akan kembali ke gudang.
Sampai kapan? Ya sampai kita bisa mengidentifikasi mana alamat yang benar-benar yang benar, yang paling benar gitu ya teman-teman. Yang merupakan tujuan dari paket tersebut. Nah, konsep ini sama di dalam jaringan komputer. Dalam jaringan komputer tidak boleh ada device yang memiliki alamat IP yang sama satu dengan yang lainnya. Nah, memangnya kenapa? Ya kasusnya tadi. Jadi ketika ada paket informasi mau dikirimkan ke alamat tadi, nah karena alamatnya ada dua, nah maka di sini terjadi istilahnya IP konflik, di mana ada dua atau lebih alamat IP yang memiliki alamat IP yang sama. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi konflik seperti itu, alamat IP konflik, maka semua jaringan atau semua device yang memiliki alamat IP yang sama itu akan dikeluarkan dari jaringan. Sampai kapan? Sampai mereka bisa membuat alamat IP-nya menjadi unik. Nah, jadi kasusnya sama ya teman-teman. Jadi tidak boleh ada lebih dari satu device yang memiliki alamat IP yang sama. Jika terjadi, maka akan terjadi alamat IP konflik, sehingga device yang memiliki alamat IP yang sama akan dikeluarkan dari jaringan. Nah, kemudian alamat IP ini dikelola dengan cara tertentu, teman-teman. Karena kombinasinya itu ada banyak. Teman-teman bisa mengira-ira sendiri. Jadi kalau teman-teman perhatikan, alamat IP ini terdiri dari 4 bagian, gitu ya. Masing-masing atau 4 angka, gitu. Masing-masing dipisahkan dengan titik. Nah, angka ini biasa kita menyebutnya dengan istilah oktet. Nah, masing-masing oktet ini terdiri dari atau bisa diisi angka mulai dari angka 0 sampai 255. Jadi angka maksimalnya itu ada 255. Jadi totalnya di situ ada 256 angka. Nah, kalau teman-teman kombinasi, karena di situ ada 4 oktet ya teman-teman ya. Kalau kita kombinasi 256 kali 256 kali 256 kali 256, nah jumlahnya ini kan banyak. Jumlahnya ini banyak. Maka kita butuh mengorganisir, mengelola alamat IP ini. Nah, yang pertama adalah membaginya menjadi 2. Gitu ya, membaginya menjadi 2. Nah, dibagi gimana? Dibagi alamat IP yang bisa dipakai di jaringan lokal, gitu ya, IP privat. Kemudian satu lagi adalah alamat IP yang bisa dipakai di jaringan internet, atau kita bisa mengenalnya dengan istilah IP public. Jadi kita pisahin jadi 2 dulu. Yang alamat IP privat tuh ini, yang dipakai buat internet tuh ini. Kemudian karena dibagi 2 ini ternyata jumlahnya masih banyak, masih terlalu banyak, maka kita klasifikasi. Kita kita bagi lagi berdasarkan besarnya user yang bisa diakomodasi. Nah, yang pertama adalah dibagi menjadi kelas A. Kelas A ini dalam satu jaringan itu kita bisa bikin user sebanyak jutaan. Teman-teman bisa hitung sendiri di situ 256 dikali 256 dikali 256, ini jutaan hitungannya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita semua mau bikin jaringan yang jumlah usernya tidak terlalu banyak, tidak sampai jutaan, cuma ratusan ribu saja. Nah, ini kita bisa menggunakan yang kelas B. Nah, ini teman-teman bisa lihat jumlahnya itu 256 dikali 256 dikali 15. Nah, ini jatuhnya ratusan ribu lah. Kemudian ratusan ribu ini masih terlalu banyak, terlalu besar. Saya mau bikin jaringan yang lebih kecil, ada nggak? Ada. Nah, di situ kelasnya adalah kelas C. Nah, kelas C ini dia yang paling kecil teman-teman. 256 kali 256, ini kecil. Jadi ratusan sampai ribuan. Tapi tidak sampai ratusan ribu gitu teman-teman. Nah, kalau di jaringan IP public,
itu dia klasifikasinya sampai klasifikasi kelas E, teman-teman. Nah, jadi di sini alamat IP ini dikelola dengan cara seperti ini. Nah, kemudian dari kelas ini juga kita juga bisa mengidentifikasi network ID dan host ID-nya, karena masing-masing kelas ini komposisi angka yang dipakai, oktet yang dipakai untuk host ID dan net ID itu berbeda. Nah, untuk kelas A itu network ID-nya adalah oktet pertama atau angka pertama, itu network ID-nya. Kemudian host ID-nya adalah 3 oktet belakangnya. Kemudian kelas B itu 2 oktet pertama. Kemudian 2 oktet berikutnya itu host ID-nya. Kalau kelas C itu 3 oktet pertama itu network ID-nya, kemudian oktet terakhir itu host ID-nya. Nah, jadi kalau ketika teman-teman nyambung ke WiFi di sekolah, kemudian dapat IP 192.168 10 101 tuh. Nah, berarti device teman-teman itu berada di dalam jaringan kelas A. Tipenya adalah kelas A, network ID-nya adalah 192.168.10. Kemudian host ID-nya adalah 101. Nah, contoh yang lain kalau semua teman-teman terhubung ke dalam sebuah jaringan komputer, kemudian dapat alamat IP 172.17.10.100. Nah, berarti di situ IP-nya menggunakan kelas B. Gitu ya. IP-nya menggunakan kelas B. Nah, berarti di situ network ID-nya adalah 172.17. Gitu ya, 172.17. Nah, itu adalah net ID-nya. Nah, berikutnya kita akan bahas konektivitas internet. Nah, di sini kita akan bahas dua macam konektivitas internet, yaitu menggunakan kabel dan menggunakan nirkabel. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu, kalau teman-teman mungkin pernah kepikiran sebenarnya siapa sih yang punya akses internet. Sebenarnya akses internet saya itu dari mana? Nah, kita akan kenalan dengan yang namanya Internet Service Provider atau bisa disingkat dengan istilah ISP, atau kalau bahasa Indonesianya itu perusahaan penyedia jasa layanan internet. Nah, jadi kalau teman-teman tanya internet kita itu dari mana? Dari ISP. Nah, ISP ini adalah perusahaan penyedia jasa layanan internet. Nah, biasanya ISP yang teman-teman kenal itu adalah perusahaan telekomunikasi. Nah, misalnya kayak Telkomsel, Tri, Indosat, Excel, dan sebagainya. Nah, namun tidak semua perusahaan ISP itu merupakan perusahaan telekomunikasi. Misalnya kalau di Jogja itu ada Jogja Media Net. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya mereka sebenarnya akses kita itu kita dapatkan dari ISP ini. Nah, bagaimana perusahaan ISP ini dia memberikan layanan internetnya kepada kita? Nah, biasanya kalau yang di rumah-rumah itu kita biasa ada alat namanya modem. Gitu ya, ada alat namanya modem. Nah, dari ISP ini nanti nyambungnya ke modemnya ISP, kemudian dari modem ISP ini terhubung ke modem rumahan atau modem yang internal ada di HP gitu ya, kemudian tersambung ke internet. Gitu ya, secara prinsip seperti itu. Ada satu device yang namanya modem, di mana modem ini menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan internet milik ISP. Nah, kemudian seperti konsep pada jaringan komputer lokal, bahwa ketika kita terhubung ke jaringan internet, ya, karena jaringan internet sebenarnya kan jaringan komputer juga, maka kita butuh sebuah alamat IP yang bisa menghubungkan kita ke jaringan internet. Nah, tapi di sini ada sebuah permasalahan, teman-teman. Seperti kita tahu tadi bahwa untuk terhubung dalam jaringan yang sama, kita butuh net ID yang sama. Ya kan? Padahal hal itu
tidak mungkin terjadi. Maksudnya ketika kita punya jaringan lokal, kemudian internet itu adalah internet ini menggunakan alamat IP publik, maka tidak mungkin nih, gitu ya. Tidak mungkin jaringan lokal yang dia menggunakan IP privat dan internet ini menggunakan IP publik, ini sudah pasti beda dan harus beda, teman-teman. Jadi di sini ada sebuah permasalahan. Nggak mungkin ini jaringan lokal bisa terhubung dengan jaringan internet karena dari jenis IP yang digunakan itu sudah berbeda. Ya, maka dari itu kita di sini membutuhkan beberapa alat, teman-teman. Kita yang membutuhkan beberapa alat. Yang pertama adalah modem, yang kedua adalah router. Nah, router ini yang nanti akan membantu kita untuk menghubungkan antara jaringan lokal dengan jaringan internet. Nah, router ini berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Gitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman tanya, apakah setiap PC dalam jaringan komputer nanti itu harus memiliki alamat IP publik? Misalnya kalau di lab ini kan ada 36 PC, gitu ya. Ada 36 PC, semuanya terhubung ke internet. Pertanyaannya adalah, apakah 36 PC ini harus memiliki alamat IP publik? Jawabannya adalah tidak. Jadi, kenapa kok tidak? Karena alamat IP publik ini jumlahnya terbatas, teman-teman. Satu, jumlahnya terbatas. Dua, untuk mendapatkan alamat IP ini, alamat IP publik ini, dia modelnya sistemnya sewa, gitu ya. Dan sewanya cukup mahal. Maka dari itu, sistem yang digunakan di sini adalah sharing, membagikan koneksi dari satu alat ke banyak alat. Membagikan satu koneksi dari satu alat ke banyak alat. Nah, di situ ada peran modem dan router tadi. Nah, kita akan bahas konektivitas internet melalui media kabel dan nirkabel. Untuk yang berkabel, kita bisa menggunakan atau kita bisa terhubung ke internet dengan beberapa alat, gitu ya. Yang pertama adalah dial-up dan ADSL, modem dial-up dan modem ADSL. Nah, yang pertama adalah modem dial-up. Nah, modem dial-up ini adalah modem awal-awal internet muncul di Indonesia, teman-teman. Kebanyakan kita menggunakan modem dial-up. Nah, modem dial-up ini dia memanfaatkan jalur komunikasi publik, jalur telepon, gitu ya, atau umumnya disebut dengan istilah PSTN, Public Switch Telephone Network, gitu ya. Waktu itu kecepatannya berkisar antara 12 sampai 20 kilobyte, gitu ya, maksimumnya 56 kilobit per second. Gitu ya. Kalau sekarang ya ini terlalu lambat, teman-teman ya. Nah, kemudian salah satu kelemahannya adalah modem dial-up ini dia hanya menggunakan satu jalur komunikasi, teman-teman. Sehingga satu jalur komunikasi ini dipakai untuk internet, jadi jalur data internet dan jalur komunikasi telepon. Nah, tapi tidak bisa dipakai bareng-bareng. Hanya salah satu saja dalam satu waktu. Sehingga kalau seumpama kita lagi internetan kemudian ada yang terima telepon, maka sambungan internetnya putus. Ya, sambungan internet putus. Nah, terus gimana solusinya? Dulu solusinya bikin jalur sendiri. Nah, di mana waktu itu mecah jalur ini biayanya tinggi, teman-teman. Makanya jaringan internet menggunakan modem dial-up ini jarang dimiliki oleh personal, gitu. Biasanya dimiliki oleh instansi, perusahaan dan seterusnya. Jarang dimiliki oleh personal di rumah-rumah gitu, jarang. Karena cost-nya mahal. Kemudian dari modem dial-up berkembang jadi modem ADSL yang sampai sekarang dipakai. Nah, modem ADSL ini pengembangan dari modem dial-up, di mana di modem dial-up ini jalur data internet dan jalur telepon itu sudah dipisah.
menggunakan alat yang namanya splitter, gitu ya. Sehingga ini ketika kita internetan kemudian ada telepon masuk itu tidak saling mengganggu. Nah, di sini kecepatannya pun juga sudah bertambah, gitu ya, dari 1, hingga 1,5 sampai 8 megabit per second. Nah, ini sudah enak lah, gitu ya. Kalau di zaman sekarang kecepatan segitu itu sudah enak untuk browsing, nyaman, untuk nonton YouTube oke, main game juga oke. Nah, bentuknya skemanya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini telepon rumah gitu, kemudian masuk ke splitter, kemudian dari splitter ini masuk ke jaringan telepon, jadi kabel telepon gitu ya teman-teman. Nah, splitter ini juga menghubungkan dengan modem ADSL-nya. Jadi di sini jalurnya sudah dipecah teman-teman. Nah, jadi memungkinkan dua device ini berjalan beriringan atau beroperasi beriringan bersamaan. Nah, berikutnya adalah jaringan berbasis kabel. Jadi kalau teman-teman mau terkoneksi dengan internet, kalau di sekolah itu bisa menggunakan kabel. Eh, apa? Kalau memang teman-teman device-nya eh, bisa dipakai. Nah, biasanya ini laptop gitu atau komputer gitu teman-teman. Nah, syaratnya adalah teman-teman harus punya konektor yang bentuknya seperti ini kalau laptop ya teman-teman ya. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau di lab itu teman-teman bisa menggunakan ini karena masing-masing komputer di sini kan sudah menggunakan atau menggunakan kabel ya. Jadi teman-teman bisa lepas kabelnya, kemudian hubungkan kabelnya ke laptop teman-teman. Gitu ya. Nanti teman-teman akan langsung terhubung dengan jaringan internet di sekolah. Tapi syaratnya memang teman-teman harus punya konektor seperti ini. Yang di laptop-laptop sekarang konektor seperti ini sudah mulai ditinggalkan karena dia bentuknya besar teman-teman. Dengan sekarang kan tuntutannya laptop itu kan dia semakin tipis. Nah, biasanya ini dihilangkan, tapi teman-teman nanti bisa nyari converter USB ke Ethernet port, gitu ya. Nanti bisa seperti itu. Nah, nanti jalurnya dari sini nanti nyambung ke hub, kemudian hubnya nanti nyambung ke jaringan internet sekolah. Nah, yang kedua adalah konektivitas internet menggunakan jaringan nirkabel. Nah, di sini kita bahas ada jaringan seluler, WiFi, sama satelit. Nah, untuk jaringan nirkabel, koneksi internet menggunakan jaringan seluler ini konsepnya menggunakan jaringan komunikasi seluler ya teman-teman ya. Yang di situ ada BTS, ada BSC, ada MSC dan seterusnya. Nah, secara prinsip jaringan seluler ini adalah jaringan berbasis nirkabel menggunakan gelombang radio. Kemudian kenapa disebutnya seluler? Karena setiap coverage area yang dimiliki oleh setiap BTS itu disebutnya dengan sel. Nah, setiap BTS tadi dia akan menyediakan layanan transmisi suara, data, atau konten yang lain. Nah, ketika digabung bersama, maka sel-sel ini akan menyediakan jangkauan radio di wilayah geografis yang luas. Karena sel ini sendiri dia cakupannya terbatas, coverage area terbatas, sekitar 5-10 kilometeran. Nah, padahal yang harus di coverage itu besar, maka di sini kita membutuhkan banyak sel. Nah, banyak sel ini nanti akan digabung jadi satu jaringan yang besar sehingga dia bisa menyediakan coverage area yang luas. Nah, sehingga memungkinkan dengan luasnya coverage area dari BTS ini memungkinkan banyak perangkat yang memiliki transceiver portable seperti ponsel, tablet, laptop dan sebagainya itu bisa berkomunikasi selama berada dalam jangkauan coverage area dari BTS tadi. Jadi kita bisa pindah dari wilayah satu ke wilayah yang lain gitu tanpa mengalami sinyal putus. Gitu, karena masih berada dalam satu jaringan yang sama meskipun sudah pindah sel. Nah, contoh teknologi di sini adalah GPRS, Edge, 3G, HDPA dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada yang berbasis WiFi. Nah, WiFi ini merupakan
teknologi komunikasi nirkabel berbasis gelombang radio dengan frekuensi di spektrum 2,4 dan 5 GHz. Nah, salah satu kelebihannya adalah praktis karena dia tidak perlu menggunakan kabel. Kemudian jangkauannya juga cukup luas meskipun berkisar antara 100-an meter, teman-teman. Ya, berkisar antara 100-an meter. Tapi itu kalau dibandingkan menggunakan kabel lebih praktis. Nah, misalnya seperti ini untuk WiFi ya. Nah, kemudian terakhir jaringan berbasis wireless ini adalah satelit. Nah, satelit ini menggunakan, kalau di rumah-rumah dia menggunakan antena parabola kecil gitu, teman-teman. Tapi dia bukan tipe antena parabola yang ditempel di sembarang tempel gitu langsung nyambung gitu ya, teman-teman. Tidak seperti itu. Kebanyakan kita tetap butuh tower. Ya, tower. Kita butuh tower untuk kalau kita menggunakan jaringan atau ISP yang berbasis wireless gitu ya, teman-teman ya. Biasanya kita tetap butuh tower, kemudian masang antena ini di atas gitu, agar dia bisa nyambung ke jaringannya si ISP tadi. Nah, namun biasanya jenis koneksi internet ini memang mahal, gitu ya. Mahal dari infrastrukturnya gitu ya. Karena memang butuh tower, butuh antena parabola, apalagi kalau dia langsung nyambungnya, tapi jarang ya, tapi nyambungnya langsung ke nembaknya langsung ke satelit gitu. Nah, itu mahal karena dia butuh alat yang lebih besar, lebih kompleks. Nah, tapi di sini teman-teman eh, layanan internet menggunakan wireless ini cukup bagus ya, teman-teman ya. Khususnya ini untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau sama BTS. Gitu. Nah, ini salah satu alternatif gitu jika di tempat-tempat tertentu itu tidak terjangkau BTS. Nah, kita bisa menggunakan jaringan koneksi internet menggunakan media ini, menggunakan satelit ini tuh. Oke, terakhir kita akan bahas sedikit perangkat jaringan komputer yang sudah tadi kita singgung. Oke, yang pertama adalah modem. Modem ini adalah singkatan dari modulator demodulator. Modem digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet melalui media kabel atau nirkabel. Nah, prinsipnya adalah seperti singkatannya tadi, modulator demodulator. Artinya di sini mengkonversi sinyal digital ke sinyal analog dan sebaliknya. Nah, pertanyaannya kenapa harus dikonversi seperti itu? Karena komputer atau device elektronik yang teman-teman pakai ini menggunakan sinyal digital. Nah, sinyal digital ini karakteristiknya tidak bisa ditransmisikan dalam jarak yang jauh. Nah, maka di sini kita butuh modem untuk mengkonversi sinyal digital ini ke sinyal analog, di mana sinyal analog ini lebih baik atau lebih bagus ketika ditransmisikan untuk jarak yang jauh, gitu ya. Nah, kurang lebih nanti skemanya seperti ini. Dari internet, kemudian masuk ke modem dulu, gitu ya, modem, kemudian dari modem ke router untuk disambungkan ke beberapa PC. Nah, berikutnya adalah router. Router ini adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Dua jaringan komputer yang berbeda. Berbeda dari sisi IP-nya, jenis IP-nya, IP public, IP private, atau dari sisi network ID-nya beda. Network ID 1, network ID 2, atau dari sisi media transmisinya, ini kabel, ini wireless, dan seterusnya. Nah, misalnya di situ menghubungkan jaringan internet lokal dengan jaringan lokal yang lain, atau jaringan komputer lokal dengan jaringan internet, misalnya seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Ini jaringan 1 dengan jaringan 2. Di situ kalau teman-teman perhatikan network ID-nya berbeda. Jaringan 1 itu network ID-nya 192.168.10. Jaringan 2 itu 192.168.100. Biar PC di jaringan 2 ini bisa saling berkomunikasi dengan PC di jaringan 1 atau sebaliknya, maka kita butuh router di tengah-tengahnya. Nah, router ini fungsinya menghubungkan dua
jaringan yang berbeda. Yang terakhir adalah hub atau switch. Nah, hub ini adalah perangkat jaringan yang menghubungkan banyak komputer ke dalam satu jaringan menggunakan kabel. Gitu. Kalau versi wirelessnya itu disebutnya access point. Nah, dia bentuknya kotak seperti ini, kemudian ada antenanya. Nah, kenapa ada hub? Nah, hub ini dipakai karena port seperti ini di komputer itu jumlahnya terbatas. Hanya satu, teman. Biasanya hanya satu, maksimal dua. Dua ini biasanya dipakai oleh komputer server. Nah, praktis kalau di situ kita hanya punya satu, maka kita hanya bisa terhubung dengan satu komputer yang lain. Nah, padahal kita semua butuhnya ingin menghubungkan satu komputer dengan 30 komputer yang lain gitu misalnya. Nah, agar hal tersebut memungkinkan, maka di sini kita membutuhkan yang namanya hub. Di mana hub ini nanti dia bisa menghubungkan banyak PC ke dalam satu jaringan menggunakan media kabel. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini hub, kemudian ini switch. Nah, hub sama switch ini sebenarnya sama teman-teman ya. Sebenarnya sama, tapi cara kerjanya beda. Kalau hub ini cara kerjanya adalah broadcast. Jadi ketika A itu mau ngirim data ke B, maka pesan dari A ini akan dikirimkan ke hub, kemudian hub akan broadcast ke semua komputer yang terhubung ke hub ini. Nah, nanti setiap pesan ini kan nanti ada alamat khususnya ya. Itu nanti yang bisa menerima itu dan bisa membuka itu adalah komputer dengan alamat yang cocok. Yang lain nanti tidak bisa. Nah, tapi kalau switch ini lebih pintar gitu karena dia langsung bisa mengirimkan paket data itu ke alamat tujuannya. Karena di perangkatnya si switch ini dia sudah bisa mengidentifikasi bahwa port ini dipakai untuk alamat ini, port itu dipakai untuk alamat ini dan seterusnya, yang merujuk ke device A, device B dan seterusnya, sehingga lebih efektif. Baik, demikian adalah penjelasan materi jaringan komputer dan internet pada bab pertama. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar secara mandiri. Baik, dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.